Dukung terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara subscribe, like, comment, share, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program berita Ketapang TV Jurnal, edisi Senin 26 April 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang kembali melakukan razia pembatasan jam malam di sejumlah warung kopi di Kabupaten Ketapang. Petugas mendapati oknum pemilik warung yang nakal dan mengelabuhi petugas. Motor masih tinggal tuh motor. Kabupaten Ketapang saat ini telah ditetapkan sebagai zona oranye terpapar virus COVID-19. Dengan meningkatnya status ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang lakukan razia pembatasan jam malam lebih gencar lagi. Sejumlah warung kopi yang masih beroperasi di atas pukul 21 waktu Indonesia Barat akan ditindak untuk menutup dan menghentikan aktivitasnya saat itu juga. Namun, ada beberapa oknum pemilik warkop yang nakal mengelabui petugas. Walaupun sudah dirazia dan mengikuti arahan petugas, namun saat petugas bergerak melanjutkan razia ke tempat lain, oknum tersebut kembali membuka warkop miliknya. Beruntung, petugas yang mengetahui hal tersebut langsung bertindak dan memberikan peringatan tegas bahwa jika tidak mengindahkan himbauan dari petugas, maka akan dicabut surat izin usaha warkop tersebut. Jadi yang mendasari kami adalah sesuai dengan edaran gubernur, juga edaran Bupati Ketapang tentang pembatasan kegiatan jam malam bagi pelaku usaha. Nah, kami tadi mulai jam 9 sesuai dengan edaran yang berlaku itu, kami melaksanakan tugas. Kami ada beberapa di kawasan ya. Pertama di Brigjen Ketamso itu ada dua. Setelah itu kami kembali di Jalan Dai Penjetan juga hampir 80% mereka taat aturan. Hanya ada beberapa yang masih bandel. Terus kami kembali ke Taman Sepakat. Nah, itu di sana juga kami tertibkan dan mereka rata-rata memahami. Cuman ada salah satu mungkin KP yang agak masih ulet. Karena sudah ditutup juga, begitu kami kembali juga dia buka kembali. Terus dilanjut dengan Jalan Diponegoro dengan jalan ini nih, apa namanya sini? Di belakang KS Tubun. Nah, total seluruh hasil beberapa KP yang kami lintas itu berjumlah 12, Pak. Jadi jam 12. Dan memang sebetulnya karena keterbatasan waktu, kalau berbicara seluruh untuk Kota Ketapang ini mungkin kita Belum bisa ya Pak ya? Ya, untuk efektifnya mungkin terkecuali mungkin dengan jumlah yang lebih besar dibagi beberapa kelompok. Demikian, Pak. Sesuai dengan Perbub yang ada itu, langkah-langkah hukum itu, ini adalah peringatan yang terakhir. Apabila dia masih bandel, sesuai dengan Perbub itu akan kita tutup selama 3 hari. Kalau memang masih melanggar, kita akan pertama ditutup, kedua akan kalau memang juga masih bandel akan kita cabut izin usahanya. Demikian, Pak. Giat ini dilakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Ketapang agar kasus COVID di Kabupaten Ketapang bisa diatasi dan tidak bertambah. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kegiatan bakti sosial bagi-bagi sembako kepada beberapa panti asuhan dilakukan oleh Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Ketapang pada Minggu 25 April 2021. Kegiatan ini merupakan bentuk perayaan Hari Kartini dan bulan Ramadan yang dilakukan oleh wanita hebat yang ada di organisasi ini. GOW atau Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ketapang merupakan gerakan yang beranggotakan para wanita hebat di Kabupaten Ketapang.
Berdiri sejak 1995 dan beranggotakan 3 unsur organisasi, yaitu organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. Kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh GOW dalam rangka memperingati Hari Kartini dan bulan Ramadan 1442 Hijriah. GOW membagikan sembako kepada beberapa panti asuhan, salah satunya yaitu Panti Asuhan Nurul Iman, Panti Asuhan Nurul Ilahi, Yayasan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Hidayatullah, dan Yayasan Baitul Makmur. Kegiatan sosial ini merupakan kegiatan agenda rutin yang dilakukan oleh GOW Kabupaten Ketapang. GOW Kabupaten Ketapang juga akan berupaya mengajak komponen dan elemen masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam aksi kemanusiaan seperti ini. Ini dalam rangka kegiatan sosial yang merupakan program kerja dari GOW yang dilaksanakan setiap tahun. Alhamdulillah pada tahun ini kami mengambil tema yaitu GOW berbagi. Di mana saja Bu kegiatan ini dilakukan? Kegiatan ini kita laksanakan di 4 titik. Yang pertama yaitu di Pondok Pesantren Nurul Iman, kemudian Pondok Pesantren Nur Ilahi, Pondok Pesantren Hidayatullah, dan Pondok Pesantren Baitul Makmur. Bu, apakah ini kegiatan GOW yang pertama dilakukan? Tidak, ini kegiatan ini sudah kita lakukan hampir setiap tahun dan ini memang menjadi agenda rutin dari GOW. Karena dengan kegiatan ini kami berharap GOW Kabupaten Ketapang ini dapat menunjukkan kepada masyarakat dan mengajak teman-teman untuk peduli dan berbagi, khususnya pada saat sekarang di masa pandemi COVID. Sekaligus juga ini kegiatan untuk memperingati Hari Kartini dan Ramadan 1442 Hijriah. Pihak pesantren pun merasa sangat senang dan berterima kasih dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan oleh GOW ini, karena sangat membantu dan berguna bagi warga pesantren. Pihak pesantren juga menyampaikan bahwa dengan hadirnya GOW di tengah-tengah masyarakat seperti ini sangatlah bermanfaat. Harapan kami bahwa kegiatan ini adalah kegiatan baik, positif, dan bernilai ibadah. Tentunya kegiatan ini tetap menjadi support untuk kita semua dan menjadi bagian yang terpenting untuk membangun kepedulian kita, khususnya adalah sesama dan pengelola di lembaga-lembaga. Dan kami di pondok ini sangat memberikan apresiasi untuk organisasi GOW supaya tetap mempertahankan kegiatan ini lebih baik dan lebih maju lagi ke depan. Dan tentunya doa kami tetap menyertai untuk kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Kegiatan ini baik karena kedepannya untuk memacu kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar. Karena gerakan ibu-ibu lebih halus, lebih begitu real, nyata di tengah-tengah masyarakat, dengan kita berpikir secara langsung bahwa gerakan ini, persatuan ini akan membangun bangsa dan negara lewat sosial kemasyarakatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Alhamdulillah, ini sangat positif sekali, sangat baik sekali, sangat bermakna sekali insya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kedepannya untuk GOW ini apa? Harapan saya untuk kedepannya GOW mudah-mudahan terus bisa bertindak, berkontribusi kepada manusia pada umumnya, kepada elemen masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang. Pesan dan pesannya untuk GOW sendiri? Kesan saya kepada GOW semoga selalu ke depan penuh istiqomah. Ketua GOW Kabupaten Ketapang Septalina Ismet Siswadi berharap agar dengan adanya GOW ini dapat membuat para wanita di Kabupaten Ketapang ikut berpartisipasi dalam kemajuan Ketapang dengan terus berkarya. Anggota GOW terdiri dari 3 unsur organisasi, ada organisasi profesi seperti IGTKI, Himpaudi, ya. Terus organisasi kemasyarakatan, Dharma Wanita Persatuan, Bayangkari, Persit, organisasi keagamaan, ada Asia, ada apa lagi tuh, Pataya NU, banyak. GW ingin terus berbuat melalui organisasi yang ada di GW sendiri, karena ada perwakilan-perwakilan, inginkan bahwa perempuan-perempuan di Ketapang ini bisa lebih maju lagi, karena saya merasa melihat bahwa perempuan ibu adalah madrasah utama untuk anak-anaknya.
Jadi melalui organisasi ini maka bisalah diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga masing-masing. Harapan kedepannya Ibu? Harapan kedepannya saya berharap GW tetap istiqomah terus melanjutkan dengan program-program unggulannya dapat membawa perempuan-perempuan Ketapang lebih eksis lagi untuk pembangunan di Ketapang ini. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Satu orang purnawirawan TNI Angkatan Darat diamankan Polres Kuburaya karena melakukan penipuan terhadap para calon siswa Angkatan Darat dan siswa Angkatan Udara. Awalnya pelaku memberikan bimbingan kepada para calon siswa dengan meyakinkan bahwa mereka bisa lolos tanpa harus mengikuti tes online dengan syarat wajib menyetorkan uang kepada dirinya. Polres Kuburaya mengungkap kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang purnawirawan. Pelaku diamankan polisi karena melakukan penipuan kepada sejumlah calon siswa Angkatan Darat dan siswa Angkatan Udara. Awalnya pelaku memberikan bimbingan kepada para calon siswa dengan meyakinkan bahwa mereka bisa lolos sebagai anggota TNI tanpa harus ikut tes online dengan syarat wajib menyetorkan uang kepada dirinya. Jumlah total korban dari penipuan ini sebanyak 13 orang dengan jumlah kerugian mencapai 1 miliar. Namun hingga sampai saat ini, jumlah korban yang melapor dari penipuan ini sebanyak 6 orang. Sementara uang hasil dari penipuan ini, korban gunakan untuk keperluan pribadi mulai dari menyewa rumah, menyewa mobil dan membeli sejumlah alat olahraga bagi calon siswa TNI. Merupakan purnawirawan TNI AD, kemudian awalnya memberikan bimbingan kepada calon-calon siswa AD dan AU. Namun dalam perjalanannya tidak hanya bimbingan yang diberikan, tapi yang bersangkutan bisa menjanjikan untuk masuk. Bahkan ada yang tanpa tes yang dibilang sedang mengikuti pendidikan online. Total korban 13 orang, kerugian 1,1 miliar, namun yang membuat laporan baru 6 orang. Yang sisanya 7 orang menyusul. Barang bukti yang kita amankan ada hasil kejahatan itu digunakan untuk keperluan pribadi, mulai nyewa rumah, nyewa mobil, dan memberikan alat-alat olahraga untuk keperluan si calon-calon tersebut. Sudah berapa lama Pak menjalankan aksinya Pak? 6 bulan terakhir. Melaksanakan aksinya 6 bulan terakhir setelah purnawirawan yang bersangkutan. Selain mengungkap kasus penipuan, Polres Kuburaya juga mengungkap kasus penadahan pencabulan dan narkoba dengan sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya sepeda motor, uang Rp2.600.000, ATM, dan narkoba jenis baru seberat 2,1 gram, dengan sejumlah pelaku yang diamankan sebanyak 5 orang. Dari Kota Pontianak, Emma Marudin, Dinda Ayu Pratiwi mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Yang belum dapat nanti saya kirim ke grup rilisnya ya. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.